Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Patui. Saya mahasiswa dari Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan meringkas pengantar ilmu hukum menurut buku yang saya baca dari R. Suroso dengan judul yaitu Pengantar Ilmu Hukum. Pertama, kita melihat pengertian dari segi pengantar. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah maka pengantar ilmu hukum merupakan basis lerfak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Pertama dari Cross, ia memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kemudian ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus yang artinya hukum atau hak. Yang ketiga dari Curzon, ia berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencangkup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Kemudian ada cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk dalam ilmu hukum. Yang pertama menurut J. Van Apeldoorn, ia berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Kemudian yang kedua menurut J. B. H. Bell-Freud, ia membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan ajaran hukum umum. Kemudian ada pendapat dari para pakar hukum. Yang pertama dari Dr. Sujono Dirjosusworo, sarjana hukum, menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Kemudian di dalam buku R. Suroso ini, dalam bab 2, ia menjelaskan tentang sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Kemudian, dalam bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kemudian memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Kemudian ada hukum sebagai objek ilmu hukum. Yang pertama, arti hukum dari segi hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang kedua ada reg. Reg berasal dari return atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Yang ketiga ada ius. Kata ius berarti hukum berasal dari bahasa Latin yang artinya lubere, artinya mengatur atau memerintah. Yang keempat ada lex. Kata lex sendiri berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere. Lesere itu artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Yang kedua ada definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama menurut Profesor Dr. P. Bors. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua menurut Profesor Dr. Van Kan. Dalam bukunya yang terkenal yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap, juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga ada peran dan fungsi hukum. Peran dan fungsi hukum antara lain memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum sebagai pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum, di mana pengantar ilmu hukum juga dinamakan basis lerfak atau dasar dalam pelajaran hukum. Yang kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tahap persiapan. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Bukti dari pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum dalam mempelajari ilmu hukum yaitu dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, segi sejarah, di mana pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negeri.
Di Indonesia sendiri dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1924. Awal mula di Universitas Gadjah Mada pertama kalinya diperkenalkan pengantar ilmu hukum dan dijadikan mata kuliah dasar di seluruh perguruan tinggi. Yang keempat, adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973, strip nomor 0198 strip U strip 1973, yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri maupun swasta mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai salah satunya mata kuliah yang berhubungan secara langsung dengan ilmu hukum. Kelima, menurut keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Dan dalam sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya 4 SKS, yaitu lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Kemudian fungsi hukum. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, kemudian sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, kemudian sebagai sarana penggerak pembangunan dan sebagai fungsi kritis. Kemudian ada tujuan hukum, di mana terdapat pendapat berbagai ahli. Yang pertama dari Dr. Wirjono Projodikoro, sarjana hukum. Dalam bukunya yaitu Perbuatan Melanggar Hukum, ia mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua menurut Profesor Subekti, sarjana hukum. Dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti, sarjana hukum, ia mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Yang ketiga yaitu Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn. Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Kemudian ada sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Kemudian yang keempat ada macam-macam sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum dalam arti historis, tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah dari segi historis. Yang kedua sumber hukum dalam arti sosiologis. Ini merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya agama, juga pandangan agama. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan yang mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. Yang keempat, sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti formil ini bisa dilihat dari cara terjadinya hukum positif yang merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Kemudian ada penggolongan dan klasifikasi hukum. Yang pertama ada hukum tertulis. Ini meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Kemudian hukum tak tertulis. Hukum tak tertulis ini meliputi hukum kebiasaan sebagian besar hukum adat, kemudian hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu juga hukum revolusi. Kemudian ada juga penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama, berdasarkan sumbernya terdapat hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Yang kedua, berdasarkan kepentingan yang diatur terdapat hukum private dan hukum publik. Yang ketiga, berdasarkan hubungan antar hukum, terdapat hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, dan hukum private internasional. Yang keempat ada berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum. Terdapat ius constitutum, kedua ius constituendum, kemudian hukum objektif dan hukum subjektif. Yang kelima berdasarkan kerja dan sanksi. Terdapat hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa, dan hukum mengatur. Dan yang keenam berdasarkan kekuasaannya. Terdapat hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Kemudian yang ketujuh berdasarkan sifatnya, terdapat hukum paksa dan hukum tambahan. Kemudian ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Yang pertama kaidah sosial atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Yang terdapat 4, yaitu yang pertama kaidah susila. Kaidah susila ini yaitu kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia adalah makhluk bermoral. Yang kedua yaitu kaidah kesopanan, di mana ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. Yang ketiga yaitu kaidah agama.
yaitu norma sosial yang aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah, dan ajaran. Kemudian yang keempat yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum ini mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang kedua yaitu penggolongan kaidah. Terdapat dua penggolongan kaidah. Yang pertama tata kaidah dengan aspek pribadi. Ini seperti kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Yang kedua tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Terdapat kaidah kesopanan dan juga kaidah hukum. Kemudian yang ketiga ada hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya, yaitu hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat, sedangkan hubungan yang negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan. Kemudian yang keempat persamaan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Pertama memandang manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja. Dan yang ketiga yaitu heteronom atau dikehendaki masyarakat. Selanjutnya perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya dan seterusnya. Yang pertama perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama, yaitu dapat ditinjau dari sasaran kaidah hukum yang dimana mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggaran, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Yang kedua ditinjau dari isinya, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan memberi kewajiban saja. Yang kedua perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, yaitu kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. Kemudian sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi, sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Kemudian yang ketiga perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan, yaitu asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditunjukkan kepada sikap lahiriah manusia. Kemudian ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Yang pertama subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang kedua objek hukum. Objek hukum ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Yang ketiga yaitu peristiwa hukum, di mana suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Kemudian yang keempat hubungan hukum. Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kemudian yang kelima ada hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif, yaitu hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Yang keenam perbuatan hukum. Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Yang ketujuh adalah bukan perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Perbuatan yang dilarang oleh hukum merupakan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Yang kedelapan ada masyarakat hukum. Ini merupakan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut perilaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Kemudian ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama yaitu antropologi hukum. Ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Yang kedua ada sosiologi hukum, suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasi sosiologi dari hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Kemudian yang ketiga adalah psikologi hukum.
Ini merupakan suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu hukum pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Kemudian yang keempat ada sejarah hukum. Ini merupakan satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Studi mengenai sejarah hukum akan menghasilkan keuntungan sama seperti mempelajari sejarah umum. Salah satu keuntungannya adalah bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Kemudian yang kelima, perbandingan hukum. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum, seperti hukum private dan hukum publik. Hukum tata negara bahkan dapat digunakan di bidang ekonomi, eksakta, dan teknik. Kemudian yang kedua adalah perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan. Yang keenam adalah tujuan perbandingan hukum. Terdapat dua tujuan dari perbandingan hukum. Yang pertama, usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. Kemudian usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Yang ketujuh yaitu fungsi daripada perbandingan hukum. Terdapat tiga dari fungsi perbandingan hukum. Yang pertama, fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. Yang kedua, fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Kemudian yang ketiga, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang hukum dan psikologi, di bidang ekonomi dan psikologi. Yang kedelapan yaitu manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat daripada perbandingan hukum yaitu bermanfaat sebagai unifikasi hukum, bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa, dan bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri, kemudian bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata internasional. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa adanya perbandingan hukum dapat ditemukan cara untuk menyelesaikan masalah dalam negeri yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional, serta menentukan hukum seseorang yang berlaku bagi seseorang adalah di mana yang dianggap sebagai tanah air dan bukan atas kewarganegaraan. Sekian dari ringkasan saya mengenai pengantar ilmu hukum dari buku R. Sorosop dengan judul Pengantar Ilmu Hukum. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.